Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke teman-teman, hari ini saya hari Selasa jam 8 tanggal 25 Februari 2025 akan menuju ke Samboja dari Samarinda. Ini rumah anak dan istri nih. Jadi kita melewati Jembatan Mahkota 2 atau sekarang diganti namanya Jembatan Amin. Ahmad Amin ini adalah wali kota Samarinda 2 periode. Tahunnya saya lupa tahun berapa. Jadi dia sebagai penggagas ingin membuat jembatan ini, tapi ya tertunda berapa tahun, ada 10 tahun lebih. Jadi baru ini tahun berapa tuh saya lupa, jembatan ini baru terbuat. Jadi ya singkat cerita, jembatan ini awalnya mahkota 2, pas pada saat beberapa tahun kemudian diusulkan untuk diganti nama wali kota Ahmad Amin. Tapi ya kebanyakan sih orang karena sudah terbiasa nyebutnya apa, jembatan mahkota 2, jadi Ahmad Amin ya nggak terbiasa. Warga sini ya kebanyakan nyebutnya jembatan mahkota 2 gitu. Kayak yang di ujung sana ini kan simpang 4 nih, di yang lurus itu arah jalan tol, karena itu khusus roda 4 ya. Kita sebenarnya kalau pakai roda 4 enak lewat sana sih, lewat jalan tol, karena ini pakai motor ya, kita mau nggak mau lewat jalur apa sih namanya, jalur umum, jalur lama. Tapi seru sih ya kan, ya saksikan aja ini sepanjang jalan. Perkiraan sih perjalanan sekitar 1,5 sampai 2 jam lah, karena mungkin nggak lanjut karena bawa anak istri. Ini anak suruh duduk di belakang malah minta di depan, jadi ya nongol kepala. Kameranya juga di settingnya nggak bisa naik lagi, sudah mentok naik ke atas. Dan jam 8 ini uh, aktivitas warga Samarinda mulai bergerak ya. Mungkin di kota-kota lain sama sih, ada yang pergi kerja, pergi sekolah, anak sekolah. Tapi jam 8 sih mungkin anak sekolah sudah nggak ada. Ini ya para pekerja lah. Tadi kan dari yang lurus simpang lampu merah itu kita belok kanan arah jalan Samarinda seberang atau Palas. Nah, ini ada wisata baru sih, wisata plus kulineran. Awalnya jalan dulu itu yang ada nih angkot kuning ini yang jalan lama dulu lewat sini, sekarang sudah enggak dilewati lagi, cuma arah rumah-rumah warga seperti. Sekarang kan dibikin jalur 2 dulu nanjak, itu namanya Bukit RCTI, karena dulu satu-satunya tower tertinggi itu ada di bukit itu, bukit yang dipasang tower RCTI, makanya sampai sekarang melekat tuh.
Gunung RCTI. Kalau orang sebut Samarinda Seberang di mana di Gunung RCTI, pasti tahu sudah itu. Kita sambil jalan santai menikmatin, karena aktivitas warga jam segini memang lagi padat-padatnya, jadi ya kita santai aja, nggak buru-buru sih. Ini karena ada acara keluarga di Samboja, makanya saya pergi dulu dengan sambil tahu tuh teman-teman, Samboja itu di mana. Sambojanya di saya nih. Samboja ini saya bukan di daerah Handil apa, ini daerah Kilo, Jalan Soekarno Hatta namanya. Nanti melalui Bukit Soeharto. Bukit Soeharto itu hutan yang dilindungi, cuman ya namanya aja sih, tetap aja hutannya digundulin, digundulin semua. Nantilah saya ceritakan kalau sudah sampai di sana, kan sambil kita kulik-kulik uh, jalur ini kita masih di uh, Samarinda Seberang. Samarinda Seberang tuh ini Samsat di sini. Untuk warganya Samarinda Seberang ini lumayan padat juga, karena kan Samarinda ini terbagi dua, karena ada Sungai Mahakam tadi kan kita nyebrang. Nah, yang saya tinggal itu daerah Sungai Kapi, uh, itu termasuk wilayah kota. Kalau Samarinda Seberang ini ya wilayah bukan pusat kota. Pusat kota ya di tempat saya. Cuman walaupun bukan pusat kota, warganya lumayan banyak. Karena ini termasuk perkembangan kota juga nanti. Karena Samarinda kota sudah padat, makanya Samarinda Seberang ini potensi nanti kalau IKN itu memang sudah berjalan, Samarinda makin melebar arah seberang ke sini, arah ke utara, termasuk tempat saya di Sungai Kapi itu sudah pembangunan mulai bergerak, karena manusia ini bukan berkurang tapi bertambah. Kita memasuki jalan HM Ripadin. Nah, ini jalur provinsi sudah, karena itu lihat kan garis kuning itu. Nah, ini jalan provinsi. Jadi ya kita sudah masuk jalan porosnya untuk walaupun provinsi tapi di sini masih ramai. Nanti kalau utamanya Jalan Soekarno Hatta itu baru disebut Jalan Kilo. Nah, di situ kita yang jalurnya sudah jauh dari keramaian. Di sini ya Samarinda ini ya lumayan juga, walaupun bukan kota-kota yang ada di Jawa. Kalau di Jawa kan per kabupaten, per provinsi masih nyambung. Kalau di sini, kalau untuk Samarinda Balikpapan aja selisih untuk jalan ke sana aja sudah 100, hampir 100 kilo baru ketemu. Nah, satu kabupaten aja di Kalimantan Timur ini aja wala-wala berapa jam baru ketemu. Samarinda Tenggarong aja ya sekitar 50 kilo jaraknya kalau 60 jalan darat itu. Enggak, nanti aja.
Biasanya yang kecil nih ngoceh terus, temen diam ini. Mungkin menikmatin perjalanan karena dia juga suka sekali namanya jalan. Kalau diajak jalan begini ya semangat ya. Awalnya tadi sih niatnya memang mau naik motor, mau motoran aja. Tadi pagi dilihat cuaca ternyata sudah mulai gelap-gelap. Pas nunggu-nunggu tunggu sebentar, cuacanya ya alhamdulillah membaik lagi. Ya, gaskan, langsung digaskan. Ini mau cari anu dulu, mau tambah angin. Kayaknya bannya agak kurang anginnya. Ini motor jarang dipakai sih, karena saya kan uh, jarang jalan dan hari-hari juga motor yang satu, karena ini kalau untuk di perkotaan tidak disarankan karena kurang lincah, apalagi parkir-parkir yang sempit-sempit agak berat. Kalau perjalanan jauh begini, wah, saya semangat naik motor ini karena enak. Kalau di kota sih berat. Oke, kita cari dulu di sini tempat isi angin ban dulu. Tadi kelewatan terus, gara-gara ngomong aja. Kayak mana ini? Biasanya sih di warung-warung kita di Samarinda nyebutnya warung daeng. Itu ada juga. Mana ini warung daeng itu bukanya 24 jam. Kalau di Jawa nyebutnya warung Madura. Karena orang Madura jualan. Kalau di Kalimantan ini kebanyakan sih orang Sulawesi, khususnya orang Bugis. Nah, orang Bugis itu kalau dipanggil kakak itu kan daeng, jadi makanya kita sebut di sini warung daeng. Ya, beda daerah, beda sebutan. Nah, rame sih. Kalau warung daeng ini membantu karena mereka itu 24 jam rata-rata sih, biar enggak semua, cuman mereka hampir beberapa tempat itu mereka bukanya enggak siang enggak malam, buka terus tanpa jeda. Lebaran pun mereka tetap buka, serius di sini. uh, Mereka bukanya tanpa lelah. Nah, kalau yang disebut apa, ada slogan-slogan buka setiap hari, tutupnya pada saat hari kiamat. Nah, bisa jadi begitu. Karena di sini lebaran pun buka, mau hari apapun buka, tanpa ada tutup sama sekali. Dan saya heran juga mereka kuat untuk buka warungnya itu sampai tanpa jeda. Mereka sih bergantian, biarpun bergantian juga, wah lumayan juga sih itu. Oh, tapi
Nah, ini daerahnya sudah mulai agak sepi karena sudah jauh dari kota. Nah, itu ada bis Banjarmasin Samarinda, Samarinda Lestari. Itu baru sampai kayaknya. Biasanya berangkatnya sore dia dari Banjarmasin. Kalau jam segini. Mau duduk di belakang kah? Enggak. Belakang. Nanti di depan situ aja. Ini simpang 4. Ini ada arah perumahan. Mau beli minum dulu kah? Ayo. Ini mau beli minum dulu. Kita stop dulu ya. Oke, sudah selesai beli minumnya, kita lanjut. Biasa, pengen jalan-jalan tuh pasti gitu. Kita aja. Mudah-mudahan ini suara mic-nya bagus, nggak terganggu dengan angin. Karena ini harusnya mic-nya dikasih bulu-bulu biar nggak terganggu angin. Ini bulu-bulunya yang nggak ada nih. Jadi ya kalau misal ada suara yang kresek-kresek apa itu ya harap dimaklum ya. Mohon maaf. Dan noise. Kalau dicek dengan posisi nggak jalan suaranya sih bagus aja. Cuman kalau posisi jalan ini kan ada campur angin-angin aja. Nah, mudahan bagus lah rekamannya. Jadi ya teman-teman bisa dengar. Nah ini dealer Hino, karena di Kalimantan ini banyak tambang, jadi dealer-dealer alat berat itu ada di Samarinda dan Balikpapan, banyak itu. Makanya uh, dealer-dealer besar banyak ada di sini. Mau Hino, mau Caterpillar, mau apa, nah itu rental-rental alat berat saja ada di sini. Jadi sepanjang jalan HMB Padin ini jalannya sangat luas dan ini salah satu rumah sakit di pinggir kota, rumah sakit ya Muis. Sekarang lebih modern lagi rumah sakitnya karena warga makin banyak. Ini kita ini lewat jalurnya, jalur kedua. Kalau mau lewat Lojanan di jalur uh, pinggir sungai ada tuh, itu ada simpangannya di sini. Nah di sini simpangan yang pengen ke Lojanan, kalau Bakung nyebrang ke kota bisa. Di sini kan ada jembatannya, itu namanya jembatan Mahulu. Lewat sini di simpangan ini. Karena kita pengen ke Samboja atau jalurnya ini arah Balikpapan sebenarnya kan, cuman ya satu jalur. Nah ini salah satu tugu Enggang yang dari Perunggu itu.
Yang di sini aja awet, kalau yang daerah utara habis dipotong-potongin sama pemulung. Nah, di sini nggak bisa lihat yang berharga sedikit. Nah, ini salah satu bis karyawan yang bekerja di tambang. Tuh, kita mau isi angin dulu lah. Ini ada kompresornya. Kan warung-warung daeng begini pasti ada. Oke, kita cut dulu. Oke, kita lanjut lagi. Tambah angin, bannya sudah selesai. Kita lanjut perjalanan. Ini jalan bukan jalan buru-buru ya, jalan santai ini. Pokoknya banyak singgahnya karena uh, memang direncanakan tidak buru-buru. Harap maklum lah. Kalau sendiri jalannya mungkin wah beda. Karena ini bawa anak istri ya, mau tidak mau santai. Yang penting selamat. Jadi ini bukan apa sih namanya sebutannya Sunmori ya, cuman ini jalan-jalan tak jelas saja. Jelas sih pengen pergi ke acara keluarga sekalian bikin konten. Ini kita sebentar lagi mendekatin persimpangan antara simpang Stadion Palaran. Itu ada juga sih saya bikin kontennya tapi belum nanti diupload sebelum video ini. Mungkin yang konten Stadion Palaran sudah duluan karena dia duluan yang saya bikin konten. Semoga suara saya masih jelas ini karena suara anginnya lumayan. Ada ambulan lewat, semoga yang sakit cepat sembuh dan teman-teman juga yang nonton ini yang sehat tetap sehat, yang sakit semoga cepat sembuh. Amin amin. Nah ini rental alat berat juga di sini, transformer. Nah banyak juga lewat karena di jalur ke Stadion Palaran ini juga ada masuk juga jalur jalan tol juga. Jadi dua, untuk Samarinda ada dua apa namanya dua pintu gerbang untuk masuk tol, yang dari Palaran sama yang di sini di Simpang Lojanan. Nah, jadi dua gerbang. Cuman kalau saya kan karena Sungai Kapi nyebrang jembatan, saya seringnya lewat di situ sih karena kan langsung dari jembatan langsung lurus. Nah kalau lewat sini kan ya begini, kita jalur lama alternatif. Ini di Kalimantan. Nah harap maklum nih kalau untuk antri BBM jenis Pertalite, waduh, kalau di perkotaan Samarinda kan sudah dilarang untuk ngantri begini. Jadi kalau sudah di pinggiran kota, aduh, miris untuk subsidi untuk di Kalimantan Timur khususnya Samarinda ini. Ya kalau ada yang BBM subsidi pasti ngantri. Padahal jatahnya itu harusnya cukup
karena diantri begitu ya, makanya nggak cukup karena dibatasin, nggak lost jor lagi seperti dulu dulunya. Kalau pertama sih banyak cuman yang namanya bersubsidi itu pemakainya kan angkutan umum, taksi online, dan masyarakat yang lainnya pun masih butuh namanya subsidi. Sebagai warga Indonesia kan kita membayar pajak dan wajib pemerintah memberikan uh, jaminan jaminan untuk negaranya, masyarakatnya sejahtera. Politik lagi. Oke, ini kita bakal memasukin gerbang antara batas kota Samarinda dan suara apa itu tadi? Tak tak tak, terpotong lagi. Nah, di sini persimpangan Lojanan kilo 5 kalau nggak salah. Nah, itu ada tulisannya Samboja, Balikpapan, Panajam. Nah, kita belok kiri, kalau belok kanan balik lagi. Nah, di sini kita berbatasan sama Kabupaten Kutai Kartanagara, persimpangan ini. Jadi kita belok kiri, dan inilah jalur utama, namanya Jalan Soekarno Hatta, yang disinilah kita menuju ke Samboja ataupun Balikpapan, ya ke selatan lah, arah selatan lewat sini. Bisa juga sih tadi tuh kita yang dari jembatan Mahkota 2 atau Ahmad Amin tadi belok kiri lewat Palaran, itu kita jalurnya lewat Handil. Nah, kalau lewat Handil jalannya ya tidak seluas jalan yang lewat Jalan Soekarno Hatta ini ya. Jalan kilo kita sebutnya di sini karena setiap kampung atau apa namanya perkampungan itu kita sebutnya kilo. Kampung kilometer berapa, tinggal di mana, itu disebutnya kilo. Jadi apa biasanya nyebutnya kilo. Nah, bukan Jalan Soekarno Hatta kilo berapa, kita sebutnya kilometer aja. Nah, kalau yang di sini nyebutnya kilo 5 gitu. Nah, nanti kamu tinggal di daerah mana, daerah kilo berapa. Nah, kilonya pun dua arah. Misalnya kita sebut kita tinggal di kilo 10, cuman kilo 10 arah mana. Nah, kalau kilometer 10 arah Samarinda ya di yang kita arah lewatin ini di kilo 10. Kalau yang dari Balikpapan beda juga kilo 10-nya. Itu aja sih. Karena fleksibel kilometernya. Ini saya sudah lama ini nggak lewat jalan ini. Uh, Mungkin ada setengah tahun yang lalu kayak lewat sini. Jadi ya bernostalgia lah. Kayaknya bannya terlalu keras ini. Karena tadi cuma ngisi pakai feeling aja. Kena lubang sedikit aja rasanya getarannya lumayan kenceng. Ya nggak apa-apa lah. Soalnya ini boncengan. Nah, kalau lewat jalur lama ya begini kita harus sabar sama
sama truk-truk besar. Permisi dulu ya, inilah serunya jalur alternatif. Dulunya sebelum ada tol Samarinda Balikpapan, Pak, sini sangat ramai jalannya. Cuman ya sekarang berkurang lah karena terbagi dua. Tapi ya biarpun ada tol, jalur ini nggak sepi-sepi betul, karena orang yang pengen ngirit biaya lewat sini kan hanya biaya bahan bakar aja. Nah, kalau lewat tol kan mereka hitung-hitungannya belum tol, belum biaya bahan bakar. Maka tol Samarinda Balikpapan ini tol termahal. Awalnya aja kemarin per kilonya itu tarifnya sudah Rp1.000, dikali 100 kilo, 100 berapa ya, pokoknya 115 lebih lah. Jadi saya aja ini kemarin naik lagi kalau nggak salah 1.000 lebih tuh, dari jalan awal di Samarinda ke Samboja aja 85.000 kalau nggak salah saya bayar lewat tol. Nah di sini orang bensin untuk ke Samboja aja 100.000 isi bensin sudah cukup sampai tuh. Kalau tambah tol lagi berapa? 180 lebih. Nah, itu kalau makanya jalur ini jarang sih namanya sepi. Biar malam, saya juga pernah malam waktu masih kerja dulu di Samboja, karena saya kerjanya dulu di Samboja, sekarang sudah balik di Samarinda. Nah itu saya kalau pengen balik ke Samarinda kadang ya tengah malam juga balik. Cuman ya zaman itu tidak ada namanya dunia perkontenan. Seandainya ada sih ada, cuman ya kita nggak seramai sekarang. Seandainya dulu masih diputar kembali, seru sih perkontenan untuk bikin video ini. Nah, untuk jalur kilo ini ya enak, saya paling senang. Dan nggak berani juga sih saya mau laju-laju ya, lari apa speed 70 itu saya rasa sudah laju. Kalau mau lari 100 itu ya kalau jalur lengkap baru. Nah ini kita melewatin di kilo 10. Kalau orang Samarinda tahu tuh kilo 10 tuh tempat apa. Nah di komen. Nah ini tempatnya kilo 10, masuk di dalam situ pasti orang tahu. Kalau untuk orang Samarinda dan sekitarnya, teman saya tidak mau membahas itu, komen aja di kolom komentar, yang tahu tuh ceritain aja. Nah itu kalau kelihatan uh,
kiri kanan dilihat kalau di jalan ini ya bagus. Pohon-pohonnya dingin, cuman kalau sudah dimasukin ke dalam, masya Allah. Nah, nih salah satunya nih alat-alat tambang, banyak lubangnya untuk digali batu bara. Karena di sini itulah penghasilan daerah terbesar untuk Kalimantan Timur ini. Hasil buminya yaitu minyak, gas, dan batu bara. Dan untuk tanamannya itu kelapa sawit. Nah itu tambangnya, kalau mau lihat, waduh, kelihatan tuh lubangnya. Di jembatan tadi yang kita lewatin itu, jembatan di bawahnya untuk alat berat lewat itu di bawah. Jadi mereka berani potong itu jalan besar, jalan provinsi, kan mereka bikinkan jembatan karena ingin nyebrang kan lewat jalan ini. Nah ini salah satunya mobil-mobil ditambang operasionalnya. Karena saya pernah kerja di sana, jadi sedikit banyaknya tahu, kan. Mantap, seru. Jalur ini juga kalau Sabtu Minggu rame sih anak-anak Sunmori, apalagi ini spotnya. Di sini mereka di tikungan ini bikin sering foto-foto, spottingnya sangat bagus. Nah itu sisa galiannya tuh kelihatan betul. Di tikungan itu mereka bikin foto-foto spot untuk kendaraan lewat itu, salah satunya. Karena saya pernah lewat hari weekend ya, jadi banyak tuh mereka di setiap beberapa tikungan jalan itu, fotografer foto-foto itu. Apalagi ya kita bahas, uh, ya kalau Kalimantan ini ya terkenalnya itu tadi, pertambangan, khususnya Kalimantan Timur. Jadi ya nggak heran sih kalau kita di sini melihat alat-alat berat yang lalu lalang lewat jalan ini juga kadang sering. Cuman ya karena saya jarang jalan, jadi ya ini belum ada kelihatan sih. Biasanya ada aja. Dibilang yang orang-orang kerja tambang itu hanya untuk orang dalam, enggak juga. Kita tuh kalau mau kerja di tambang ya yang jelas kemampuan kita itu apa, ngelamar di sebuah perusahaan
kalau kita ngelamar di sebuah perusahaan tanpa skill, belum ada pengalaman, ya baru mereka kebanyakan ingin kerja, uh, ingin kerja dan pengen menunjuk suatu pekerjaan itu yang mereka belum pernah ada pengalaman. Nah di sini seringnya itu uh, perselisihan antara warga lokal dan warga luar yang sering masuk bekerja dari daerah lain kan, masuk ke sini. Kalau saya sih kalau memang persaingan itu ada ya wajar ya kan, suatu saat kita juga bakal keluar, bukan di sini aja. Jadi saya juga menyadari kalau mengandalkan hanya saya orang lokal ya terserah, itu hak mereka ya kan. Tapi kalau saya berpandangan beda sih. Kalau untuk orang luar mau masuk, kalau saya welcome. Yang penting kan ada batasnya, disesuaikan. Kalau punya skill, ya alhamdulillah. Kayak saya kan waktu ingin bekerja dulu ya alhamdulillah diterima, walaupun saya dulu belum ada skill sama sekali. Kita dari dasar dulu, kita dari dasar lamar kerja itu sesuaikan dengan kemampuan kita. Kebanyakan begini, suatu perusahaan itu inginnya uh, bahan jadi, suatu perusahaan yang baru berkembang, baru buka kan, mereka itu ingin menjadi bahan, ibarat itu bahan jadi. Karena begini, kalau mereka merekrut orang yang dari bahan mentah, mau bikin kue lah ya kan, mau kita jual, cuman bahan jadinya belum ada. Nah, tapi dipaksakan taruh di situ bahan mentah, ya nggak bakal orang mau beli kan. Yang dicari kan kuenya, bukan bahannya. Nah, itu. Jadi belum ready lah ya kan. Makanya perusahaan itu kalau misalnya baru buka, jangan ditekan dulu, biarkanlah orang-orang yang skill dari luar, kita masuk aja. Kalau belum punya skill ya sudah, kita ikutin. Suatu saat nanti kalau misalnya sudah berjalan, kita pasti nanti diangkat. Banyak kok, waktu di tempat saya kerja itu ya non skill itu belum ada 1 tahun sudah jadi operator. Karena apa, di tempat saya itu memang sangat-sangat dihargain. Tidak ada waktu saat penerimaan saja sih yang dicari itu yang punya skill. Setelah perusahaan itu berjalan, yang warga-warga dulu yang awalnya nggak punya skill, melamar kerjanya, pekerjaan itu dapat kerja, ditaruh dimanapun mereka mau. Di saat sudah berjalan perusahaan, sudah keuangannya lancar, wah, jadi kita untuk rekrutan pekerja baru untuk operator khususnya, karena itu yang paling ramai dipakai untuk menyerap tenaga kerja, seperti operator EXA, grader, doser, operator OHD, AHD, itu driver PT. Nah, jadi yang di tempat saya itu menganut sistemnya upskill, skillnya itu dinaikkan. Yang mereka yang tidak punya skill, yang teman-teman yang dari bawah seperti mekanik, survei,